Oke, jadi kalau berbicara tentang investasi nih sedari muda, itu kenapa sih penting banget? Karena memang di masa-masa kita itu sekarang sedang, muda, mungkin mahasiswa, ada yang baru lulus, itu adalah momennya kita tuh sebenarnya tuh lagi mencari jati diri nih, teman-teman. Jadi kita tuh berusaha untuk, gimana sih, istilahnya membuat fondasi supaya keuangan kita tuh sehat, keuangan kita itu tertata dengan baik, sehingga pada saat nanti kita sudah mulai mendapatkan penghasilan yang secara tetap, kemudian kita mulai berkeluarga, itu kan pasti kebutuhannya banyak. Kita benar-benar bisa preparing ourselves for our own future. Nah, ini sebenarnya sedikit dari profil aku yang tadi juga udah dibacakan oleh moderator kita. Basically, aku cuma mau bilang ya, kalau gini, it's very easy untuk melihat kepada misalnya, "Oh, aku mau jadi kayak dia," atau mungkin banyak banget yang suka DM ke aku kayak, "Ah, gimana sih Kak ngatur keuangan, aku mau seperti Kak Prita," dan macam-macam dan segala macam. Nah, aku cuma mau bilang bahwa segala sesuatu itu butuh proses, makanya itu kita belajar sekarang. Jadi investasi pun juga butuh proses, hasilnya tidak akan instan. Kalau misalnya hasilnya instan, nah kita tuh malah harus curiga tuh, sebenarnya ini apa sih? Karena kalau investasi itu biasanya dia akan menjanjikan hasil yang baik itu dalam jangka panjang. Nah, itu kenapa kalian juga harus menyadari bahwa aku melakukan ini udah lama sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau di total-total melakukan perencanaan keuangan udah hampir 20 tahun gitu dari sejak aku masih mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh udah 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya aku mencapai kondisi saat ini itu benar-benar sudah dengan penuh perjuangan. Nah, sekarang kalian tuh mesti paham bahwa kedepannya itu banyak hal yang mungkin menjadi tantangan-tantangan buat kita. Tapi mumpung kita masih muda, kita tuh bisa mulai membangun yang namanya good money habit karena good money habit ini sebenarnya yang akan membantu kita untuk bisa memiliki fondasi yang baik dalam hal keuangan. Karena kalau mahasiswa tuh pasti kalau bicara investasi itu mikirnya trading, maunya tuh cuan sesaat. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi nanti lihat aja giliran kalian udah menikah, kalian tidak akan mungkin melakukan hal itu secara terus-menerus gitu. Karena pemikirannya udah berbeda. Pemikirannya sudah mulai kalau yang laki-laki mungkin nanti mikirin keluarga gimana, kalau yang perempuan itu mulai mikirin aduh ini urusan rumah tangga dan lain gimana. Nah, itu yang akan nanti berbeda-beda untuk setiap orang. What's next after graduation? Sebenarnya yang paling pertama itu adalah bukan belajar mengelola keuangan, tapi kita tuh mesti belajar dewasa. Belajar dewasa tuh sebenarnya nggak ada nggak ada habisnya lah. Jadi banyak orang yang sebenarnya pikir, oh umur aku udah 40, umur aku udah 45, belum tentu juga dia udah dewasa gitu. So sebenarnya namanya belajar dewasa itu akan kita lakukan di sepanjang hidup kita. Nanti teman-teman juga akan membangun karir. Karir itu sebenarnya bukan kita tuh punya jabatan atau kerja di mana, tetapi membangun karir itu prinsipnya adalah kita kepingin nih untuk, istilahnya carve out jalan supaya kita tuh, setiap hari itu semakin baik. Jadi mau pekerjaan apapun, tapi kita setiap hari itu menjadi semakin baik. Nah, di situ adalah menata hidup. Bagian dari menata hidup adalah belajar mengelola keuangan. Kalau keuangannya udah bisa dikelola, baru kita bisa berinvestasi. Jadi investasi itu sebenarnya setelah kita mampu menata hidup, mampu mengelola keuangan, baru kita berinvestasi. Jadi tidak ada yang namanya jalan ninja menuju investasi. Kalau itu nanti hasilnya mungkin cepat dapat, tapi juga akan cepat hilang. Percaya sama aku, pasti itu yang akan kejadian. So, sekarang kita pengen tahu nih buat teman-teman semua, gimana caranya belajar dewasa, membangun karir, dan menata hidup. Nah, pada saat kita yang namanya lulus dari tempat, kuliah, berarti kan kita kan mulai nih memasuki kehidupan nyata, di mana di situ kita benar-benar udah tidak bisa lagi mengandalkan orang tua. Meskipun mungkin beberapa di antara kita itu ada yang mendapatkan, privilege lah ya, dalam arti, oh ya masih bisa disokong oleh orang tua, tetapi dengan kita mulai belajar, bagaimana kita menata hidup kita sendiri dan mengelola keuangan kita, maka next step-nya adalah kita akan mampu menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Nah, apa sih sebenarnya keuntungannya mengatur hidup? Pertama, kita tuh biasanya tidak mudah berutang karena nanti kalian akan menyadari deh dengan kemudahan e-commerce, kita akan mudah dapetin online shop apa sih namanya kayak mau online shopping. Nanti sebelum mau check out ditanya cicil nggak? Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian nanti biasanya kita kalau udah berhasil bisa memanage diri kita supaya nggak kebanyakan punya utang. Nah, nanti yang akan jadi pertanyaan adalah
kita mampu nggak untuk punya tabungan. Biasanya kalau kita punya tabungan, maka kita akan udah punya checklist tuh bahwa kita mencapai namanya kemerdekaan finansial. Dan kalau kita udah merdeka finansial, umumnya kita akan lebih happy. Jadi kita akan bisa menata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nah, apa sih biasanya kesalahan-kesalahan keuangan para milenial atau mungkin kalau teman-teman di sini sebenarnya Gen Z gitu ya. Yang paling pertama adalah milenial itu memang entah kenapa dia rela berutang untuk hal yang tidak esensial, padahal bisa ditabung dulu. Tapi mungkin belajar dari pandemi ini sih tebakan aku ya, milenial ke depannya itu udah nggak kayak gini lagi. Sebelumnya itu milenial itu tidak pernah merasakan krisis. Sekarang dia nggak pernah merasakan krisis, jadi dia tuh cuek gitu loh, merasa bahwa hidup gue aman-aman aja kok, nyaman-nyaman aja, uang tuh gampang dicari. Istilahnya tuh YOLO, you've only live once. Jadi ya udahlah, dapat uang ya mesti apa buat seneng-seneng gitu karena tidak pernah merasakan yang namanya hidup susah. Nah sekarang kan teman-teman lihat sendiri, kita mengalami krisis 7 bulan seperti apa. Mungkin orang tua kalian juga menghadapi hal-hal yang tidak mudah juga. Nah dengan begini ini kita belajar bahwa uang itu tidak semudah itu dicari rupanya. Jadi ternyata bahwa pada saat kita masih mendapatkan penghasilan, itulah momen dimana kita benar-benar harus menata keuangan kita. Yang kedua, menyisihkan dana darurat itu untuk millennials dulunya merasa tidak penting. Makanya aku sampai dikenal sebagai ibu dana darurat karena nggak bosan-bosan setiap live Instagram atau webinar ngingetin bahwa dana darurat is very important. Dan mereka-mereka nih yang sekarang masih bisa tertawa lebar meskipun masa pandemi memang susah, adalah mereka-mereka yang sebelumnya sudah menyiapkan dana darurat. Yang belum punya dana darurat, hampir pasti sekarang keuangannya juga agak berantakan. Terus karena milenial itu merasa bahwa YOLO, jadi dia pikir investasi ntar aja deh kalau udah 30-an gitu. Nanti 30-an ntar aja deh kalau udah 40-an tiba-tiba before you know it masuk masa pensiun. Nah kemudian mereka juga biasanya berharap pada side hustle. Jadi punya kerjaan tuh nggak lebih dari satu gitu. Jadi punya kerjaan ini itu karena ngerasa ini dapat penghasilan dari mana-mana, tadi single digit, double digit, wah gitu kan. Kemudian kayaknya gampang gitu lah. Nah, kemudian milenial juga kalau misalnya investasi pun juga lebih suka trading, apa-apa prefernya itu adalah bayar cicilan, kemudian kalau naruh uang itu hanya di satu tempat, kemudian suka jajan dan seneng banget mendengarkan inspirasi pengalaman teman. Oke, jadi banyak banget nih memang sayangnya dengan kemudahan media sosial itu jadi dua sisi mata uang. Apa dua sisi mata uangnya? Yang pertama adalah sebenarnya ya kita jadi mudah mendapatkan informasi, nggak perlu baca buku, semuanya udah tersedia. Tapi jeleknya adalah tidak terfilter. Jadi siapapun bisa bikin account social media, siapapun bisa berbagi, padahal mungkin ilmunya belum tentu benar, cuma dengar kata sana sini segala macam, kadang-kadang cuma pengalaman dia selama 6 bulan dibagi. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat orang salah mengambil keputusan. Nah, kalau udah kayak begitu, nanti kan yang rugi siapa? Yang rugi kita, karena kita kan yang dengerin gitu ya. Nah, maka paling penting adalah kita harus memiliki yang namanya good money habit. Aku mau ngetes nih semuanya yang hadir di sini. Yuk kita cek yuk, kita sebenarnya punya good money habit apa enggak. Nah, coba teman-teman lihat, klik link ini yang akan ada ditulis di kolom chat. Lihat aja. Nah, coba kalian isi form good money habit ini dan nanti kasih tahu aku di kolom chat box kalian dapetnya nilainya berapa. Jadi kita akan tahu sebenarnya kalian tuh sudah punya good money habit atau belum. Aku kasih 1 menit, 2 menit ya buat ngisi karena ini sebenarnya cuma ada 10 pertanyaan aja. Silahkan. Oke, yang udah bisa diketik di kolom chat kalian dapat nilainya berapa persen. Nanti akan aku kasih tahu nilai itu artinya apa. Oke, ada yang dapat 80%, 60%, 70, 50, 80, 60, 80, 80, 70. Oke, rata-rata 50 sampai dengan 80 ya. Oke, nah berarti gini, kalau kita sudah punya nilai di atas 60, itu sudah lumayan deh good money habit. Tapi kalau masih di bawah itu, artinya ilmu mengelola keuangan itu benar-benar masih harus dibenahi. Jadi maksud aku tuh begini, berarti artinya nih sebenarnya sebelum kita langsung loncat ke investasi, ada baiknya kita tuh benar-benar mesti menata ulang lagi karena percuma juga kita investasi kalau ternyata kita belum bisa mengelola keuangan kita dengan baik karena nanti aku jamin kalian pasti akan membongkar investasinya karena investasinya tidak dilakukan dengan fondasi yang baik. So, your job is untuk yang masih dapat nilai di bawah 60 adalah memperbaiki dulu cara kalian mengelola keuangan. Kalau yang udah di atas 60 boleh langsung berinvestasi, tapi ikuti dulu tips-tips yang aku kasih setelah ini ya.
Oke, sekarang kita coba belajar mengelola keuangan terlebih dahulu. Ini terutama nih untuk yang tadi nilainya masih di bawah 60, ini kalian benar-benar mesti catat banget dan ini hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk kedepannya. Coba mau nanya deh, kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya, kan mungkin kalian juga masih kecil ya, masih dapat uang saku gitu kan, mungkin masih di sekolah. Kalian berbelanja di supermarket. Sekarang bandingkan dengan kalian harus belanja online. Kalian lebih boros atau lebih hemat? Ayo coba ngaku sama aku di kolom chat. Kalian tuh lebih boros apa lebih hemat dengan adanya apa namanya pandemi COVID-19 ini? Oke, ada yang boros, ada yang bilang di site yang merah, ada ini, tapi ada juga yang memang lebih hemat. Nah, ternyata kan setiap orang berbeda-beda. Jadi prinsipnya adalah memang rupanya ya perbedaan cara kita berbelanja itu pasti akan berpengaruh nih ke diri kita juga. Ada yang justru lebih boros, tapi ada juga yang bahkan bisa lebih hemat. Nah, sekarang kalau yang boros, ya Allah nggak ada yang lebih boros, Kak, astagfirullah, aku bagaimana? Oke. Nah, ini artinya jadi pertanyaan buat kita, kenapa sih kalau bentuknya online, kenapa kita jadi lebih boros? Kenapa kalau bentuknya offline, jadi kayak kita datang ke toko, itu kita tuh bisa lebih hemat? Ternyata memang penelitiannya tuh ada. Kalau misalnya kita itu adalah tipe orang yang membutuhkan aktivitas fisik menghitung uang, jadi kayak kalau kita buka dompet nih kita lihat tuh nih uangnya ada berapa lembar gitu ya. Nah rupanya dengan adanya aktivitas kita berbelanja online itu kan hilang bahwa kita mesti ngitung uang. Kita tuh jadi nggak bisa berpikir bahwa sebenarnya ini tuh sadar nggak sih kalau misalnya kita tuh melakukan pembelanjaan ya. Jadi rupanya itu dulu tuh yang mesti kita lihat. Kayak tadi tipe orang yang kayak apa. Jadi kalau kalian berteman, jangan berteman dengan yang juga hobi online shopping. Bertemanlah dengan yang doyannya datang ke supermarket beneran. Jadi supaya kalian tuh saling mengingatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi masa pandemi begini, yang hobinya bukan online shopping, biasanya lebih bisa mengingatkan temennya yang hobi banget online shopping. Nah ini benar-benar memang relate banget nih kepada kenapa sih orang tuh jadi susah menabung. Jadi memang sudah di survei nih oleh Narasi TV tahun lalu, kenapa sih masyarakat Indonesia susah banget menabung? Rupanya yang paling besar berkontribusi itu adalah karena belanja. Jadi bayangin kalau kalian merasa bahwa, dengan adanya online shopping ini aku jadi lebih apa ya istilahnya tuh susah banget mengendalikan diri, maka aku hampir pastikan kalian pasti akan susah banget menabung. Jadi yang mesti dikendalikan itu adalah bukan mau investasi kemana, tetapi sebenarnya ini bagaimana nih dengan apa belanjaan-belanjaan kita. Jadi yang ada adalah kita mesti mengatur uangnya. Mungkin kalau sebagai mahasiswa cicilan masih belum terlalu banyak ya, tetapi kalau misalnya sudah mulai dapat gaji pertama nih, biasanya orang tuh tergoda banget untuk mendapatkan, bantuan pinjaman. Nah, ini yang paling bahaya, apalagi sekarang kan, pinjaman online tuh udah banyak banget ya. Nah, jangan sampai kita tuh nanti terjebak gitu. Nah, kalau sekarang yang merasa bahwa sekarang bisa lebih hemat, barangkali porsi hangout dan travelling-nya berkurang. Karena porsi hangout dan travelling kalian berkurang, jadi kalian jadi bisa lebih hemat. Jadi mungkin yang kita dulu suka belanja dan belum punya cicilan, sekarang kan terpaksa nih nggak bisa hangout dan traveling, jadi lebih hemat. Tapi nanti giliran pandemi COVID-19-nya berakhir, waduh, ini jangan-jangan langsung bisa berantakan lagi. Dan paling terakhir adalah kita tuh susah menabung karena banyaknya ke pengeluaran-pengeluaran untuk hobi kita. Nah, inilah kenapa pentingnya kalian semua memiliki perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu prinsipnya adalah kita tuh harus punya tujuan. Tujuan itu yang memang jadi dasar kita nih pada saat kita mau berinvestasi. Oke, lalu kita tanya sama diri kita sendiri, kondisi kita saat ini seperti apa sih? Jadi kita tahu strategi mencapai ketujuan kita tuh apa aja. Oke, sekarang kamu boleh curhat ke aku. Kalian, kalau aku kasih uang 50 juta rupiah, kalian mau ngapain? Kalian tuh sebenarnya apa sih yang jadi tujuan keuangannya? Pengen ngapain sih sebenarnya? Nggak apa-apa kok, bebas. Pokoknya aku kasih 50 juta, kalian mau ngapain? Ayo kasih tahu ke aku di kolom chat. Kalau aku kasih 50 juta, kalian mau ngapain? Oke, ada yang bilang beli emas, ada yang bilang pengen les bahasa, terus ada yang bilang lagi mau beli tanah, kemudian ada yang bilang lagi mau beli saham emas, pengen masuk pondok, oh maksudnya pesantren gitu ya, oke. Kemudian training bisnis, kemudian investasi, beli tanah emas, reksadana, laptop buat kuliah, oke. Cukup ya, aku sekarang udah punya 2 kategori nih. Jadi kategori yang pertama, kategori A adalah kategori yang menjawab pengen beli emas, pengen beli saham, pengen beli reksadana. Sedangkan kategori yang kedua itu jawabannya adalah mau beli laptop gaming, kemudian
laptop sih kebanyakan ya. Oh ya, ada yang lanjut sekolah S2, terus ada yang mau, beli laptop, kemudian alhamdulillah nggak ada yang mau nikah ya di sini ya. Oh, ada yang beli kalung buat mama. Aduh, so sweet banget sih kamu, Sanda Aura. Oke, jadi ada 2 kategori, aku ulang. Kategori yang pertama, dia jawabnya adalah mau beli emas, dia mau beli saham, sama dia mau beli reksadana. Kategori yang kedua, itu bilangnya mau beli kalung buat mama, kemudian mau kuliah S2, dan juga tadi mau beli laptop gaming. Sekarang aku mau nanya sama kalian, di antara 2 kategori tadi, A dan B, mana yang merupakan tujuan keuangan? Ayo kasih tahu ke aku, jawab. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya harusnya kalian udah tahu yang mana. Iya, jawaban kalian salah. Yang benar adalah tujuan keuangan itu yang B. B itu artinya kita memang kepengen apa? Pengen beli kalung, kita kepingin beli laptop gaming, kita pengen kuliah lagi. Caranya dengan berinvestasi. Misalnya, mau beliin mama kalung, caranya gimana? Aku nabung dulu, nabungnya di mana? Terus aku mau S2, caranya gimana? Ya bisa aja kalian mau investasi reksadana, mau apa, ina itu terserah deh. Kemudian tadi misalnya aku kepingin apa namanya, aku tadi pengen apa sih tadi kalian bilang, oh mau beli itu apa mau laptop gaming. Oke, berarti aku mungkin kalau laptop gaming aku taruh dulu uangnya di reksadana, dikumpulin dulu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalian harus tahu bedanya antara tujuan keuangan dan strateginya. Kita bicara emas, kita bicara reksadana, kita bicara saham itu adalah strategi. It's not tujuan. Emang terus kalau punya reksadana, so what gitu. Itu kan bukan tujuan, itu cuma cara aja. Yang namanya tujuan itu ya kalian misalnya mau nikah, kalian mau S2, kalian mau beliin kalung buat pacar, mau beliin apa kayak mau laptop gaming bebas ya. Itu semua adalah tujuan. Nah, jadi pastikan kita tuh ngerti dulu tujuannya buat apa, baru nanti kita akan tahu investasi apa yang memang cocok buat kita masing-masing.